Bismillahirrahmanirrahim. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. Allah. Waladina, dan orang-orang yang kuduna, yang mereka merusak adallahi, janji kepada Allah, min ba'di mitsaqi, setelah dikukuhkannya janji tersebut. Min ba'di mitsaqi, setelah dikukuhkannya janji tersebut. Wa yaqta'una, dan mereka memutuskan ma perkara amara yang memerintahkan Allah bi dengannya, ayu sholat untuk disembung. Wa yusiduna, dan mereka membuat kerusakan fil ardi, di muka bumi. Ulaika, mereka ini, lahum, bagi mereka, al-la'natu, laknat, walahum, dan bagi mereka su'uddar, negeri yang buruk, yaitu neraka. Sebagaimana dalam ayat yang lalu Allah bercerita orang-orang yang akan masuk surga. Di antara sifatnya orang-orang ahli surga adalah alladzina yufuna bi'ahdillahi wa la yanquduna al-mitsaq. Mereka menepati janjinya kepada Allah dan tidak merusak perjanjian. وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ. Orang-orang yang menyambung perkara yang diperintahkan oleh Allah untuk disambung. Menyambung sanak famili, menyambung hubungan dengan sanak famili, menyambung hubungan dengan orang-orang soleh, bahkan menyambung hubungan dengan seluruh umat Islam, menyambung hubungan dengan Sayyidul Anbiya, baginda Nabi SAW. Ini sifatnya orang-orang yang akan masuk surga. Di antaranya adalah menyambung hubungan dengan orang-orang yang semestinya disambung hubungan dengan mereka. Sebaliknya orang-orang ahli neraka adalah orang yang merusak janjinya kepada Allah. Dia sudah berjanji untuk taat kepada Allah, tapi dirusak janjinya itu. Dan mereka memutuskan hubungan dengan perkara-perkara yang semestinya harus disambung. Memutuskan hubungan dengan orang Islam, memutuskan hubungan dengan sanak famili, memutuskan hubungan dengan Rasul, memutuskan hubungan dengan Quran. Ganti malah belajar ilmu-ilmu yang tidak baik, malah itu yang dipelajari, tapi ilmunya para nabi, para rasul tidak dipelajari. Ini juga termasuk memutuskan hubungan dengan perkara yang semestinya disambung, sebaliknya menyambung hubungan dengan perkara-perkara yang semestinya diputuskan. Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir wa farihu bil hayatid dunya
wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata'. Allah meluaskan rizki bagi siapa saja yang Allah kehendaki, dan Allah menyempitkan rizki kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Jadi rizki itu adalah dari Allah. Ada orang yang diluaskan rizkinya oleh Allah, ada orang yang disempitkan rizkinya oleh Allah. Kam alimin ayat madzahibuhu wa jahilin tarahu marzuqa. Banyak orang yang pandai, sangat pandai, senantiasa buntu usahanya. Banyak orang yang bodoh, sangat bodoh, rizkinya melimpah ruah, ya. Menunjukkan rizki itu bukanlah karena kecerdasan seseorang, tapi rizki itu adalah pemberian Allah kepada siapa yang Allah kehendaki. Rabbina kismatal jabbari fina lana ilmun walil a'da'i malu, katanya Sayyidina Ali. Kami ridho dengan pembagian Allah kepada kita. Kami ini dikasih ilmu, sedangkan musuh-musuh kami dikasih harta. Ya, ada orang itu dikasih ilmu, tidak dikasih harta. Ada dikasih harta, tidak dikasih ilmu. Kata Sayyidina Ali, saya ridho dengan pembahagian Tuhanku, walaupun saya ini tidak dikasih harta, tapi dikasih ilmu. Ya, begitulah ujian Allah. Ujian Allah di dunia ini senantiasa apa-apa itu ada di atas, di bawah, ya. Ada rakyat, ada pejabat, ada orang jahil, ada orang alim, ada orang kaya, ada orang miskin. Ini ujian Allah SWT di dunia ini. Allah menguji orang kaya, apakah mereka ini mensyukuri kekayaannya dan mau membantu orang-orang yang miskin. Orang miskin itu dapat ujian juga, apakah dia sabar dan menjaga diri tidak minta-minta. Allah jadikan raja-raja untuk diuji, apakah mereka mau mengurus rakyatnya dengan adil. Rakyat pun diuji juga, apakah mereka taat kepada raja ketika diperintah kepada kebaikan. Jadi dunia ini memang ujian. Di antara bentuk ujian itu senantiasa manusia itu ada yang di bawah, di atas, di bawah, di atas gitu. Ada orang alim, ada orang jahil. Yang alim itu diuji mau mengajarkan ilmunya dengan ikhlas atau tidak. Yang jahil pun diuji mau belajar atau tidak, ya. Ada orang tua, ada anak. Orang tua pun diuji, apakah dia mau mendidik anaknya dengan benar atau tidak. Anak pun diuji, mau memuliakan orang tuanya atau tidak, ya. Dunia ini ujian, maka bentuk ujiannya itu selalu begitu. Nah, kalau orang itu menunaikan perintah Allah dalam posisinya masing-masing, maka dia akhirnya masuk surga. Yang miskin, yang kaya, yang raja, yang rakyat, yang alim, yang muta'alim, semua akhirnya dapat ridha Allah, masuk surga. Maka masalah rizki banyak, rizki sedikit ini jangan dijadikan masalah. Oh, ini ujian, jangan dijadikan masalah. Yang penting kamu itu taat kepada Allah ketika kamu rizkinya luas, dan taat kepada Allah ketika rizkinya sempit. Adapun kamu ingin melampiaskan kesenanganmu, nanti ada tempat lain namanya surga. Sedangkan sekarang ini kita ini semua diuji. Maka orang kaya jangan merasa beruntung
kecuali kalau dia bisa menunaikan perintah Allah dalam kekayaannya. Begitu juga orang miskin, janganlah merasa celaka selagi dia menjalankan perintah Allah dalam kemiskinannya. Jadi ini pemahaman ini penting, karena kebanyakan manusia ini sekarang pemahamannya kalau kaya itu beruntung, kalau miskin itu celaka. Nah ini keliru. Kaya itu ujian, miskin itu ujian. Yang lulus ujian itulah yang beruntung. Makanya Nabi Sulaiman punya kekayaan seluruh dunia. Beliau tidak menganggap ini satu kesuksesan, tapi ini adalah satu ujian. Hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Ini adalah anugerah Tuhanku untuk menguji aku, apakah saya syukur, apakah saya kufur. Jadi Nabi Sulaiman itu menganggap kerajaan itu ujian, bukan satu kemuliaan, tapi ujian. Maafkan ya kawan, sehat ini ujian, sakit juga ujian, sama aja. Bukan orang sehat itu beruntung, bukan orang sakit itu celaka, tidak. Sehat kalau dia taat kepada Allah yaitu beruntung, sukses, lulus. Sakit kalau taat kepada Allah juga lulus, sukses. Ini pemahaman ini penting. Ini kebanyakan manusia itu tidak paham. Wa farihu bil hayatid dunya, wa farihu, dan mereka bergembira bil hayatid dunya, dengan kehidupan dunia. Wa mal hayatud dunya, dan tidaklah kehidupan dunia fil akhirati, dalam kehidupan akhirat, maksudnya dibandingkan dengan akhirat, illa mata, kecuali kesenangan yang sebentar. Mata itu kesenangan yang sedikit. Jadi jangan kamu gembira dengan dunia ini. Dunia ini dibanding dengan akhirat hanyalah sedikit, kesenangan yang sedikit. Tidak ada apa-apanya dibandingkan akhirat. Dari segi waktu tidak ada apa-apanya. Karena akhirat itu selama-lamanya. Dunia cuman beberapa hari, beberapa bulan saja. Dari segi nilai pun tidak ada apa-apanya. Tutup kepala wanita di surga lebih mahal dari dunia dengan segala isinya. Wala nasifu imra'atin fil jannah khairum minad dunya ma fiha. La mawdi'u sawti ahadikum fil jannah khairum minad dunya ma fiha. Tempat semedi orang di surga lebih mahal dari dunia dengan segala isinya. Wa yaqulu alladzina kafaru, dan berkata orang-orang kafir, laula unzila, mengapa tidak diturunkan alaihi, atas Muhammad, ayatun, satu ayat, mukjizat mirabihi, dari Tuhannya. Ayat ini semacam mukjizat. Qul, katakanlah, innallah, sesungguhnya Allah, yudillu, menyesatkan, man, orang, yasha'u, yang Allah menghendaki, wa yahdi, dan akan memberikan petunjuk ilaihi, kepada Allah, man, orang, anaba, yang dia kembali kepada Allah. Orang-orang kafir mengatakan, kenapa tidak diturunkan mukjizat kepada baginda Nabi? Padahal mukjizat itu sudah banyak. Mukjizat itu sudah banyak Allah berikan kepada baginda Nabi, tapi mereka masih usul lagi juga. Kenapa tidak diberikan mukjizat seperti Nabi Musa, seperti Nabi ini, seperti Nabi ini? Maka katakanlah, sesungguhnya Allah menyesatkan siapa saja yang Allah kehendaki. Walaupun ada mukjizat, kalau Allah tidak memberikan hidayah, ya tetap tidak dapat hidayah. Bukankah ketika Allah memberikan mukjizat-mukjizat besar kepada Nabi Musa alaihissalam, orang yang
melihat mukjizat dengan mata mereka sendiri itu loh, bagaimana? Ya sebagian beriman, sebagian ya tetap kafir. Ketika Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Soleh sampai unta keluar dari batu, bagaimana? Jadinya itu bagaimana? Semua orang beriman? Tidak. Yang Allah kehendaki iman ya jadi iman, yang tidak dikehendaki iman ya tetap kafir, yang akhirnya dihancurkan oleh Allah. Jadi mukjizat ini jangan kamu anggap kalau datang mukjizat mesti orang dapat hidayah. Tidak. Orang itu dapat hidayah ketika Allah memberikan hidayah. Mukjizat Nabi itu ribuan mukjizat. Tapi setelah mukjizat itu datang, Abu Bakar jadi wali, Abu Jahal jadi Fir'aun. Ya. Hidayah itu dari Allah SWT. Maka kita ini sebagai dai terus saja dakwah, jangan ngelamun, pokoknya dakwah terus saja dakwah. Masalah hidayah dari Allah SWT. Kadang-kadang dai, umpama saya ini punya keramat seperti Syekh Abdul Qadir Jailani, ayam sudah jadi tulang, kumi biidznillah, langsung lari lagi, ya kan? Oh tentu satu kampung nanti masuk Islam semua. Tidak, ya kan? Pada zaman Syekh Abdul Qadir Jailani orang yang kafir ya tetap kafir, orang yang iman ya tetap iman. Jadi masalah iman kafir itu hidayah dari Allah. Maka dai itu jangan ngelamun, gitu. Jangan berpikiran yang aneh-aneh, seumpama apa? Hidayah itu dari Allah SWT. Kerja kamu dakwah, Allah memberikan hidayah kepada Allah, siapa yang Allah kehendaki, Allah SWT akan menyesatkan siapa yang Allah kehendaki. Yang penting kamu terus dakwah sebagaimana perintah Allah. Tapi memang hidayah itu dari Allah, tetapi ada asbab hidayah. Maksudnya asbab hidayah ini kalau kita amalkan itu asbab, maka hidayah itu akan datang. Wa yahdi, dan Allah akan memberikan hidayah ilahi kepada Allah, man orang anaba yang dia kembali kepada Allah. Siapakah orang yang kembali kepada Allah itu maksudnya? Alladzina adalah orang-orang amanu yang mereka beriman. Wa tatma'innu, dan jadi tentram qulubuhum, hati mereka, bidzikrillah, dengan zikir kepada Allah. Ala, ingatlah, bidzikrillah, dengan zikir kepada Allah, tatma'innu, menjadi tentram al-qulubu, seluruh hati. Alladzina, orang-orang amanu yang mereka beriman, wa amilu, dan mereka beramal as-solihati, amal yang soleh. Tuba, kebahagiaan lahum, untuk mereka, wa husnu ma'ab, dan tempat kembali yang baik. Ini diantara asbab hidayah, karena hidayah itu tingkatan-tingkatannya. Hidayah itu tingkatan-tingkatan, ada hidayah yang lebih tinggi, hidayah yang lebih tinggi. Di antara cara untuk meningkatkan hidayah, kalau orang itu ada amalan anab, yaitu inabah, kembali kepada Allah. Maksudnya kembali kepada Allah itu apa? Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, yaitu orang yang senantiasa zikir kepada Allah sampai hatinya itu dari tentram. Maksudnya tentram itu bagaimana? Ya ini imannya meningkat, ya. Jadi orang itu kalau zikir terus imannya akan meningkat. Sebagaimana kata-kata Nabi Ibrahim, walakin liyatma'inna qalbi. Jadi maksudnya itmi'nanul qalb itu maksudnya iman jadi mantap, ya. Dan
Dan zikir itu juga dibarengi dengan amal soleh. Alladzina amanu wa amilus solihat tuba lahum wa husnu ma'ab. Amal-amal soleh ini juga termasuk asbab tambahnya hidayah di dalam hati seseorang. Quran ini asbab hidayah, hudan lil muttaqin. Zikir itu asbab hidayah. Wa yahdi ilaihi man anab alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Mujahadah ini asbab hidayah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang bersusah payah untuk agama Allah, ini asbab hidayah. Mengikuti sunnah, wattabi'uhu la'allakum tahtadun, ikutilah Nabi pasti kamu dapat hidayah. Di Quran ini asbab hidayah, mengamalkan sunnah itu asbab hidayah, zikir itu asbab hidayah, bersusah payah untuk agama itu asbab hidayah. Termasuk doa asbab hidayah, ihdinas siratal mustaqim. Dakwah ini asbab hidayah, karena semua orang-orang mendapatkan hidayah dimulai dengan adanya dakwah. Innaka la tahdi ila siratim mustaqim. Sungguh engkau Muhammad itu memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Jadi wujudnya Rasul yang kerja dakwah ini asbab hidayah. Ringkasnya, seluruh usaha Rasul, usaha baginda Muhammad SAW selama 23 tahun, mulai dari Gua Hira sampai akhir hayat beliau, ini semua asbab hidayah semua. Maka kita kumpulkan semuanya dalam kehidupan kita ini. Ringkasnya, sebagaimana disimpulkan oleh Syekh Ilyas, kerja Nabi itu dakwah, taklim wa ta'allum, zikir, ibadah dan khidmat dengan akhlak yang baik, ya kan? Tapi ini semua harus dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Supaya sungguh-sungguh, maka perlu keluar di jalan Allah, ya. Menghidupkan amal-amal masjid, membuat suasana perjuangan. Kurikulum kayak apa baiknya, pelajaran-pelajaran kayak apa baiknya, tapi sekolahannya itu nggak ada, bagaimana bisa dipelajari? Alat-alat kedokteran bagaimanapun hebatnya, buku-bukunya bagaimanapun hebatnya, tapi rumah sakitnya nggak ada, dokternya nggak ada, pasiennya juga nggak ada gunanya jadinya. Ilmu kedokteran itu, kurikulum kedokteran itu bisa bermanfaat, tampak manfaatnya kalau dalam suasana usaha kedokteran, ada rumah sakit, ada dokter, ada obat, ada perawat, ada pasien, nah, ada macam-macam, barulah tampak manfaatnya, itu namanya usaha ilmu kedokteran. Begitu juga agama tidak akan bisa hidup dengan baik kecuali ada suasana perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada dakwahnya, ada taklimnya, ada zikirnya, ada khidmatnya, dikumpulkan jadi satu dalam suasana pengorbanan, perjuangan, kasih sayang, maka wujudlah agama dalam suasana seperti itu. Nah, ini yang orang itu tidak merenungi. Orang mau ngambil bagian daripada usaha agama, tidak dikompliti, akhirnya nggak bisa sempurna. Kalau kita ini usaha pertanian ya harus komplit, ada tanahnya, ada benihnya, ada airnya, ada paculnya, ada lukunya, ada garunya, ada petaninya, ada penggarapannya,
barulah wujud usaha pertanian. Saya ini ingin usaha pertanian Pak, tapi saya tidak mau punya sawah. Loh, kamu ini orang gila. Saya ingin usaha pertanian, tapi sawah tok saja, tidak usah pakai benih. Ada yang benih saja, tidak usah pakai air. Bagaimana bisa jalan itu? Nah sekarang umat Islam ini dalam memahami usaha agama begitu. Saya tak bagian taklim saja Pak, yang lain-lain tidak usah. Saya tak bagian zikir saja. Ada yang saya Pak tak bagian dakwah saja, nggak mau